Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Bariroh, NIM T20187084 dari Matematika 3. Di sini itu memenuhi tugas kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materinya adalah Sejarah Peradaban Islam di Jawa. Dosen pengampu Haji Muhammad Samsudin, MAG. Sejarah peradaban Islam di Jawa. Kepercayaan orang dahulu masih mempercayai tentang kepercayaan nenek moyang. Kemudian, hingga tak lama kemudian datanglah agama Hindu, Buddha, yang dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi-candi, artefak, patung, maupun prasasti. Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa sebelum datangnya Islam. Kerajaan ini merupakan lanjutan Singosari yang juga memiliki ambisi perluasan daerah dan terwujud saat Raja keempat Majapahit yang dipimpin Hayam Wuruk. Cakupan wilayahnya tidak hanya meliputi Jawa dan beberapa pulau sekitarnya saja, akan tetapi melalui wilayah Nusantara yakni Malaya dan Filipina. Kerajaan Majapahit yang didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, menantu raja terakhir Singosari, tenggelam pada tahun 1522 Masehi. Itulah kerajaan Hindu terakhir yang kemudian disusul dengan munculnya negara-negara Islam di Nusantara. Menurut beberapa ahli, diperkirakan Islam masih Jawa abad ke-11 dengan adanya bukti makam Fatimah binti Maimun yang letaknya di Desa Leran, Kabupaten Gresik, di mana nisan tersebut tertulis tahun 475 Hijriah atau 1085 Masehi. Makam tersebut juga menunjukkan pada abad ke-11 pantai utara Jawa sudah mulai didatangi orang-orang Timur Tengah. Bentuk huruf yang terdapat pada tulisan batu nisan yakni kufik ornamental yang berkembang di Timur Tengah abad 11 sampai 13 Masehi. Sebaliknya, para pedagang Jawa pun sudah banyak yang berlayar ke Malaka, Cina, dan Gujarat. Selain itu, ditemukannya makam-makam di Jawa Timur yang bertempat di Trowulan dan Troloyo, di dekat situs Istana Majapahit yang bersifat Hindu-Buddha. Batu-batu itu menunjukkan makam orang-orang Muslim, namun lebih banyak menggunakan angka India dengan angka-angka Jawa kuno dibandingkan menggunakan angka tahun Hijriah Islam dengan angka-angka Arab. Tarikh angka yang dipakai oleh istana-istana tanah Jawa dari zaman Jawa kuno hingga tahun 1633 Masehi. Pada batu-batu nisan itu menunjukkan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa makam-makam itu merupakan tempat kuburan orang-orang Muslim Jawa, bukan merupakan kuburan orang-orang Muslim asing. Batu nisan pertama kali ditemukan di Trowulan yang memuat angka tahun 1290 atau 1368 sampai 1369 Masehi tentang kutipan-kutipan dari Al-Quran dan hadis. Dilihat dari rumitnya hiasan yang terdapat pada beberapa batu nisan itu dan lokasinya yang dekat dengan situs ibu kota Majapahit, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batu-batu nisan itu mungkin untuk menandai kuburan-kuburan orang Jawa yang sangat terhormat. Bahkan ada kemungkinan anggota-anggota keluarga raja yang memeluk Islam. Di dalam tradisi-tradisi lokal, bahwa Malik Ibrahim adalah salah satu seorang dari 9 wali Islam yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa atau Wali Songo. Islam masuk ke Jawa sekitar abad 11 Masehi, tepatnya di pesisir Pulau Jawa, yaitu Tuban dan Gresik, yang merupakan wilayah yang strategis, sehingga banyak disinggahi oleh para saudagar dari mancanegara. Para saudagar ini berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dalam perkembangan Islam, para wali mempunyai peran yang sangat penting dan dipandang sebagai orang-orang yang terdekat. Bahkan para Angkasa Wali Songo angkatan pertama dibentuk pertama oleh Sultan Bukti Muhammad
anggota Wali Songo angkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan yang terakhir angkatan kelima, yaitu pertama Sunan Giri, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Kudus, kelima Sunan Gunung Jati, keenam Sunan Derajat, ketujuh Sunan Kalijogo, kedelapan Raden Fatah, 9 Fathul Khan, berkedudukan di Cirebon. Kemudian diadakan sidang Wali Songo ke-6 yang dipimpin Raden Fatah Sultan Demak yang menghasilkan wali 5 angkatan ke-6. Yang pertama Sunan Giri, yang kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Kudus, kelima Sunan Gunung Jati, keenam Sunan Derajat, ketujuh Sunan Kalijogo, kedelapan Sunan Muria, 9 Sunan Pandanaran, berkedudukan di Tembayat, Klaten, di mana beliau-beliau ini menyebarkan agama Islam melalui jalan yang pertama sarana perdagangan, yang kedua sarana perkawinan, yang ketiga sarana kebudayaan yang meliputi seni ukir atau seni pahat, seni bangunan, seni sastra yang sangat menarik menurut pendapat saya, di mana ada lirik syair atau tembang gamelan yang diciptakan Sunan Bonang yang terkenal sampai sekarang, syair Tombo Ati. Selanjutnya sarana pendidikan, sarana tasawuf, yang terakhir ada tarekat kejawen atau aliran kebatinan, diantaranya Paguyuban Sumarah, Paguyuban Ngesti Tunggal, ajaran Tripurusa, Sabta Dharma, Susila Budi Dharma, politikisasi, penghayat kepercayaan. Islam tasawuf mengalami perkembangan pesat seperti tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syattariyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Samaniyah, Sabdaliyah, dan tarekat lainnya. Dan kejawen tersebut banyak yang memiliki pemikiran yang sama dengan Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kaula Gusti atau jumbuhing kaula Gusti, bahwa manusia berasal dari zat Allah.